Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 8 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi bagi kita semua. Bacaan kita tanggal 8 Februari 2022 berjudul Kasih Allah lebih besar dari hidup itu sendiri. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tuhan tidak memberi pelayanan secara sedikit demi sedikit. Ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam. Waktunya, hatinya, jiwa, dan kekuatannya telah dikerahkan dalam pekerjaan demi keuntungan umat manusia. Ia berusaha keras seharian yang melelahkan, dan semalam suntuk ia bertelut berdoa demi kebijakan dan ketahanan agar ia sanggup melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dengan tangisan yang nyaring dan air mata, ia menaikkan permohonannya ke surga agar tubuh kemanusiaannya dapat dikuatkan, agar ia dilindungi dalam menghadapi musuh yang licik dengan segala usaha penipuannya, dan dibentengi untuk memenuhi misinya dalam mengangkat umat manusia. Kata Paulus, sebab kasih Yesus menguasai kami. Inilah prinsip yang sebenarnya dari tabiatnya. Inilah yang menjadi kuasa motivasinya. Kalau pernah dalam perjalanan tugasnya semangatnya kendur untuk sesaat, satu lirikan pada salib akan mendorong dia supaya mengerahkan kembali pikirannya dan maju terus dalam jalan penyangkalan diri. Dalam pekerjaannya bagi saudara-saudaranya, dia bergantung banyak pada pernyataan kasih yang tak terbatas dalam pengorbanan Yesus dengan kuasanya yang menaklukkan dan memaksa. Dalam hidup Yesus, segala sesuatu dipusatkan pada pekerjaannya, yaitu pekerjaan besar penebusan, di mana ia sudah datang untuk melaksanakannya. Pengabdian yang sama, penyangkalan diri, dan pengorbanan yang sama, penurutan kepada tuntutan firman Allah yang sama, seharusnya dinyatakan dalam diri murid-muridnya. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi akan merindukan satu kesempatan untuk melayani Allah. Dalam memikirkan apa yang telah dilakukan surga baginya, hatinya tergugah dengan kasih yang tak terbatas dan rasa syukur yang terpuji. Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 464-466. Kasih Allah yang tidak terbatas telah dinyatakan dalam pemberian anaknya yang tunggal untuk menebus satu umat yang telah hilang. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 70. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan kasih Allah lebih besar dari hidup itu sendiri? Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 13. Berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah maknanya kasih lebih besar dari hidup. Roh Nubuat menuliskan tentang ayat ini dalam Testimonies for the Church volume 2 halaman 169 paragraf 3 berkata, supaya kamu saling mengasihi, kata Juru Selamat kita, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kristus telah memberi kita contoh kasih yang murni dan tanpa pamrih. Kasih yang lebih besar dari hidup itu adalah kasih yang murni dan tanpa pamrih. Kemudian, dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 592 paragraf 2 menjelaskan,
Jika Yang Mulia dari sorga dapat berbuat begitu banyak untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, apa yang seharusnya dilakukan manusia untuk saling membantu keluar dari lubang kegelapan dan penderitaan? Kata Kristus, "Kasihilah seorang akan yang lain, seperti Aku telah mengasihi kamu." Bukan dengan kasih yang lebih besar, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih kita seringkali egois, karena kita membatasinya pada batas-batas yang telah ditentukan. Kasih manusia egois, sebab sudah ada batas-batas yang manusia itu sendiri tetapkan. Tetapi untuk dapat menjangkau sesama manusia yang dalam kegelapan dan penderitaan, kita harus mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Tidak perlu harus sampai memberikan nyawa kita kepada sesama, namun kasihi mereka dengan kasih murni dan tanpa pamrih. Sebab itulah kasih yang Yesus teladankan bagi kita. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Christian Educator, Oktober 1 tahun 1898, paragraf 5, berkata, "Manusia tidak pernah tahu kekuatan kasih itu sampai Kristus datang ke dunia ini dan memberikan nyawanya bagi orang berdosa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tidak hanya harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, kita harus saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita." Inilah pentingnya Yesus datang untuk berikan teladan bahwa kasih itu lebih besar dari hidup, agar kita dapat memahami dan menghidupkannya. Tidak harus sampai menyerahkan nyawa, tapi kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Apakah maksudnya mengasihi seperti Kristus mengasihi kita? Masih dalam artikel yang sama, Nyonya White melanjutkan. Christian Educator, Oktober 1 tahun 1898, paragraf 6. Dikatakan, kasih yang Kristus telah nyatakan kepada kita harus kita kembang tumbuhkan untuk orang lain. Kebenaran tidak akan lama tinggal di hati kecuali jika bekerja dengan kasih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang siap binasa. Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita adalah kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa yang siap binasa. Hanya dengan kasih menjangkau jiwa-jiwa yang hendak binasalah, maka kebenaran yang sudah kita terima akan tetap tinggal dalam hati kita. Nah, tentang mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita, pada awalnya para murid pun tidak mengerti. The Present Truth, Agustus 31 tahun 1899, paragraf 5 menjelaskan. Di sini, manusia dituntut untuk saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi mereka. Para murid pada waktu itu tidak memahami arti dari kata-kata ini. Mereka tidak tahu karakter kasih sorgawi yang tinggi dan tidak mementingkan diri. Tetapi, setelah Kristus melalui kematiannya di kayu salib menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, mereka memahami firman-Nya. Kasih yang lebih besar dari hidup itu adalah kasih yang tidak mementingkan diri. Itulah kasih sorga yang tinggi. Kasih yang rela meninggalkan segalanya demi satu jiwa yang hendak binasa. Itulah kasih Allah yang adalah Bapa kita dan Allah Bapa wujudkan dalam pemberian anaknya. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 55, paragraf 3. Kasih Allah yang tidak terbatas telah dinyatakan dalam pemberian anaknya yang tunggal untuk menebus satu umat yang telah hilang. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa tentunya. Kasih Allah Bapa lebih besar dari hidup itu sendiri dan Dia nyatakan dalam pemberian anaknya. Bagaimana dengan kasih anak Allah? Sama tentunya. Kasih Yesus lebih besar dari hidup. Itu sebabnya Dia rela menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, dapatkah kita memiliki kasih yang demikian dalam hidup kita? Bisa. Bagaimana caranya? The Present Truth, Desember 29 tahun 1892, paragraf 2 menjelaskan. Dalam kitab suci ini, Kristus dengan jelas mengajarkan bahwa kita harus bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaan keselamatan kita. Kita memiliki sesuatu untuk dilakukan. Namun,
Tanpa Kristus, semua perbuatan kita tidak ada artinya. Berbuah dengan jelas dinyatakan adalah hasil dari tinggal di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita adalah dengan tinggal di dalam Kristus. Kita dapat menjangkau jiwa-jiwa yang hendak binasa hanya dengan tinggal di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Kristus perbuatan kita tidak ada artinya. Sekarang, bagaimana caranya untuk tinggal dalam Kristus? Jangan lupa kutipan berikut ini. Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 320 paragraf 1 menyatakan, "Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Artinya menerima roh Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa tinggal di dalam Kristus adalah dengan menerima rohnya Kristus terus-menerus. Sekarang, apa yang terjadi saat kita menerima roh Kristus terus-menerus? Membina Kehidupan Abadi halaman 46 paragraf 2 berkata, "Bila engkau menerima roh Kristus, roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah." Dengan menerima roh Kristus, kita memiliki kasih yang lebih besar dari hidup, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, yaitu untuk keselamatan mereka, oleh buah-buah yang kita keluarkan, yang adalah buah-buah roh. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, agar menerima roh Kristus dalam hati kita dan menghidupkan kasih yang lebih besar dari hidup itu, sebagaimana Kristus telah nyatakan kepada kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini tentang kasih Allah lebih besar dari hidup itu sendiri. Dan itu Dia wujudkan dalam pemberian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya, Yesus pun menyatakan kasih yang lebih besar daripada hidup itu sendiri, oleh mengaruniakan hidupnya bagi kami, sahabat-sahabatnya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab oleh kehadiran roh anak-Mu lah kami dapat menghidupkan kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.